Didampingi kuasa hukumnya Agung Haryanja, anak korban pembunuhan dari almarhum Pembadi Haryanja, kami siang mendatangi Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Lampung. Kedatangan anak korban ini karena tidak puas dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tulang Bawang. Pasalnya menurut keluarga korban, proses penyidikan termasuk serangkaian rekonstruksi kematian korban yang cukup mengenaskan itu diduga banyak yang direkayasa oleh pelaku SC alias SG yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang. Sementara berdasarkan keterangan saksi kunci serta bukti lain yang dimiliki pihak keluarga, diduga kuat peristiwa perampokan yang berujung pembunuhan korban dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Sebelumnya korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian tubuh, serta jasadnya dibuang oleh pelaku di dalam sumur yang berada di areal rumahnya, di Desa Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Menang, Kabupaten Tulang Bawang. Pada 17 Agustus 2023 lalu, penemuan jasad korban itu sontak membuat geger warga dan pihak keluarga korban. Menurut kuasa hukum korban, kejanggalan hasil penyidikan itu terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Tulang Bawang melakukan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan itu dalam 26 adegan yang diperagakan oleh tersangka Slamet alias Tony Gendut. Terlihat tersangka tidak memahami proses reka adegan yang dilakukannya. Bahkan kuasa hukum dan keluarga korban menyebut aksi pembunuhan itu sudah terencana dan dilakukan lebih dari satu orang. Pasalnya terdapat sejumlah saksi mata yang melihat korban digotong oleh 3 orang sebelum jasadnya dibuang ke dalam sumur di dalam pekarangan rumah korban. Pihak keluarga yang mencoba memberikan saksi tambahan justru dimentahkan oleh petugas Satreskrim Polres Tulang Bawang. Hal itu yang mendasari keluarga berasumsi terdapat kejanggalan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Tulang Bawang. Ya, siapa? Ya, Bang. Ya, mau ngomong siapa? Pada hari ini telah melaporkan suatu adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Tulang Bawang atas pengungkapan kasus meninggalnya suatu korban bernama Pambadi Haryanja alias Jeffrey, beralamat di Gedung Meneng Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Terhadap peristiwa yang dimulai diketahui pada tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan saat ini, keluarga korban banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan terlebih melihat rangkaian peristiwa yang diperagakan dalam rekonstruksi tanggal 27 September 2023, namun tidak ada upaya pengembangan penanganan kasus pembunuhan tersebut. Meskipun dari pihak keluarga korban sudah menyampaikan temuan bukti-bukti baru dan saksi-saksi kunci yang dalam pengungkapan fakta-fakta peristiwa hukum yang sebenarnya, yang mana atas kasus ini sebenarnya hanya didasarkan pada keterangan satu tersangka yang telah ditahan sejak penangkapan tanggal 19 September 2023. Bertepatan hari ini Kamis 19 Oktober 2023, keluarga korban meminta kepada Bapak Kapolda Lampung melalui Didaskrimum dan di bidang propam untuk dapat menindaklanjuti aduan kami terkait pelimpahan kewenangan penyidikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Didaskrimum dan oknum-oknum yang saat ini ada indikasi terduga pelanggaran kode etik Polri. Kejanggalannya apa aja sih Bang yang kita nilai itu Bang? Kejanggalan ya jelas dari sini, kalau dari pihak pengungkapan, dalam proses pengungkapan itu di mana pihak Polres Tulang Bawang di sini udah kita berikan suatu petunjuk dan saksi-saksi kunci, tapi sampai saat ini berkas justru sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tulang Bawang dengan dasar yang masih sama seperti statement waktu press release dari Polres Tulang Bawang. Kalau dari pihak keluarga sendiri, dugaan untuk pelakunya sebenarnya ada berapa orang nih Bang? Dari kami dugaan pelaku berdasarkan saksi kunci kami, di situ yang jelas saksi kunci kami melihat adanya 2 orang baru di luar dari pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bang, dari kita sebagai anak Bang, ini seperti apa Bang kepada pihak kepolisian?
harapan saya sebagai anak terakhir korban meminta tolong kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung, Bapak Kapolda. Saya meminta tolong Pak agar dilihat kasus ini Pak, soalnya ini bukan kasus kecil Pak, urusan dengan nyawa 1000 ton sawit, tidak ada setimpalnya dengan 1 nyawa seseorang. Jadi saya mohon Pak, ini dilihat dulu kasusnya karena ada banyak kejanggalan di oknum-oknum kita di Polres Tulang Bawang. Jauh kembali ya Bang? Sampai ke bawah. Perampokan uang 20 juta itu seperti apa? Oh, kalau perampokan uang 20 juta itu kalau menurut saya kurang pas ya. Iya. Dikarenakan itu juga kami sebagai pihak korban sudah melaporkan bahwasannya bapak kami ini kan sering nyetor di lapak, jadi ada uang pemasukan itu kita berikan, terus uang untuk keluar biasa untuk ngirim anak, untuk isi toko dan lain sebagainya itu sudah kita berikan. Bahkan hasilnya justru di atas 80 yang seharusnya ada, begitu, bukan 20 juta. Berarti uangnya itu sekitar 80-an ke atas ya? Gimana? Uangnya itu 80-an ke atas? Iya, nah pada saat pelaku juga menemukan uang tersebut tidak sangat pas dengan kenyataan yang sering terjadi oleh bapak saya gitu. Uang itu ada di mana, diambil caranya seperti apa, itu sangat-sangat tidak mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Iya. Dalam laporannya kepada Bidang Propam Polda Lampung, kuasa hukum dan keluarga korban juga menyertakan beberapa bukti hasil autopsi pada jenazah korban, serta keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut. Keluarga korban berharap Polda Lampung dapat memfasilitasi serta mengungkap tabir atas kematian korban, yang diduga dilakukan oleh 3 orang pelakunya. Pasalnya sejauh ini Satreskrim Polres Tulang Bawang hanya berhasil menangkap 1 orang dan ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dari Bandar Lampung, tim liputan Delta TV melaporkan.